Langkah cerdas dan luar biasa PSSI. Bikin Jepang dan Arab Saudi ketar-ketir. Terobosan baru PSSI. Naturalisasi Kevin Dix dipercepat demi langkah maksimal Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Berikut penjelasan lengkapnya. Mental pemain lokal nggak mau kalah. Walaupun bersaing dengan pemain-pemain hebat, Hoki Caraka siap berikan hal ini untuk membuktikan kepada Shin Tae-yong kalau dia layak masuk skuad Timnas Indonesia Senior. Timnas Indonesia harus waspada. Lagi-lagi AFC turunkan wasit asal Timur Tengah untuk pimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang. Apa maksud dibalik ini semua? Apakah AFC akan curangi Timnas Indonesia lagi? Simak ulasan berikut ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Langkah cerdas dan luar biasa PSSI. Bikin Jepang dan Arab Saudi ketar-ketir. Terobosan baru PSSI. Naturalisasi Kevin Dix dipercepat demi langkah maksimal Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Berikut penjelasan lengkapnya. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Kevin Dix dijadwalkan bakal menjalani sumpah di Denmark. Proses naturalisasi Kevin Dix telah mendapat persetujuan dari Komisi X, I3 dan Komisi X. Namun, proses naturalisasi Kevin Dix dan dua calon pemain Timnas Wanita Indonesia Estella Laupati dan Noah Leatomi ini baru akan dibawa ke sidang paripurna DPR RI pada Selasa 5 November 2024. Setelah mendapat persetujuan di paripurna DPR RI nanti, proses naturalisasi ketiga pemain ini langsung dilanjutkan ke Sekretariatan Negara untuk mendapat surat keputusan Presiden Kepres. Apabila sudah ada Kepres, akan dilanjutkan ke Kementerian Hukum untuk menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia WNI. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo serta Sekjen PSSI Yunus Nusi pun bicara belak-belakan terkait rencana Kevin Dix. Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa untuk Kevin Dix ini ditargetkan bisa membela Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ke depan. Menpora mengatakan bahwa target realistis pemain yang membela klub Denmark FC Copenhagen tersebut bisa main saat Timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Kalau ini benar terjadi, maka pelatih Jepang dan Arab Saudi bisa panas dingin ketakutan ketar-ketir mendengar berita ini. Dito meragukan Kevin Dix bisa main lawan Jepang sehingga target realistisnya tampil melawan Arab Saudi. Hal ini karena Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta pada 15 November mendatang. Sementara menjamu Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November mendatang. Untuk melawan Arab Saudi, masih ada sedikit waktu lebih lama dibandingkan melawan Jepang. Oleh karena itu, Dito mengaku paling realistis Kevin Dix tampil melawan Arab Saudi. Untuk Kevin Dix ini diproyeksikan untuk bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Tapi mungkin target realistisnya adalah saat laga Indonesia bertemu dengan Arab Saudi. Tapi PSSI akan mengusahakan secepatnya, ucapnya. Lebih lanjut, saat ditanya apakah pengambilan sumpah Kevin Dix nantinya bakal dilangsungkan di Denmark, Dito mengatakan bahwa sampai saat ini pengambilan sumpah Kevin Dix direncanakan pada 7 November 2024 di Denmark. Ini karena saat ini Dix masih sibuk menjalani pertandingan dengan klubnya. Ya, rencana diambil sumpah tanggal 7 November 2024 oleh Kementerian Hukum, kata Dito Aryo Tejo. Rencananya pengambilan sumpahnya di Denmark, ucapnya. Sekjen PSSI Yunus Nusi pun menambahkan bahwa pengambilan sumpah ini dilakukan di Denmark karena Dix memang masih sibuk dengan klubnya. Oleh karena itu, agar sang pemain bisa membela Timnas Indonesia lawan Arab Saudi nantinya, pengambilan sumpah ini dikejar dan bisa secepatnya dilakukan sehingga akan disumpah di Denmark. Hari ini malah dia si Kevin Dix lagi main hari ini, belum bisa untuk dia datang secepatnya ke sini. Jadi kita mengejar waktu, jelas Yunus Nusi. Yunus mengaku bahwa sebenarnya PSSI mengharapkan Dix bisa bergabung dan bermain melawan Jepang dan Arab Saudi.
Namun ia belum bisa menjamin Dix bisa bermain dalam dua laga tersebut. Oleh karena itu, dalam sisa waktu yang ada ini, PSSI berusaha semaksimal mungkin agar Kevin Dix bisa bermain secepatnya. Hal ini karena sejak awal proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia dari sang kakek dan neneknya ini diharapkan bisa menambah kekuatan skuad Garuda dan bisa bermain secepatnya. Dua-duanya proses dan harapannya ke sana bisa main lawan Jepang dan Arab Saudi, tuturnya. Bagaimana guys menurut kalian dengan langkah super cepat yang dilakukan PSSI ini agar Kevin Dix bisa bermain lawan Jepang dan Arab Saudi? Nanti coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Mental pemain lokal nggak mau kalah. Walaupun bersaing dengan pemain-pemain hebat, Hoki Caraka siap berikan hal ini untuk membuktikan kepada Shin Tae-yong kalau dia layak masuk skuad Timnas Indonesia Senior. Hoki Caraka optimis bisa bersaing di Timnas Indonesia. Hoki kembali dipilih dalam daftar 27 pemain yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia pada bulan ini akan cukup sibuk dalam pertandingan melawan Jepang 15 November dan Arab Saudi 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya, striker PSS Sleman ini datang dengan modal penting setelah penampilan apiknya di Liga 1 musim ini. Dari 10 laga dia menyumbangkan 3 gol dan 1 assist sekaligus menjadi top scorer Super Alja. Hoki Caraka menjelaskan bahwa persaingan di Timnas Indonesia saat ini sangat ketat. Di lini depan ada dua nama yang mendapatkan panggilan yakni Ramadan Sananta dan Rafael Struijk. Struijk jadi nama yang sering jadi andalan Shin dan dia yakin bisa bersaing dengan pemain tersebut. Yang pasti persaingan cukup ketat ya, dalam kurung di Timnas. Kita bisa lihat semua pemain bisa bermain. Tinggal gimana kerja kerasnya di latihan. Untuk menunjukkan hasil yang terbaik buat pelatih, kata Hoki Caraka. Melawan Jepang, pemain berusia 20 tahun ini menilai bahwa tim lawan cukup tangguh. Dia menyoroti ada dua nama yakni Wataru Endo dan Takehiro Tomiyasu yang berpeluang menyulitkan mereka. Endo saat ini bermain untuk Liverpool dan Tomiyasu untuk Arsenal. Wataru Endo sama Takehiro Tomiyasu lanjutnya. Hoki ingin berada di lapangan dan bertemu dua pemain hebat tersebut. Menurutnya ini jadi kesempatan bagi dia untuk belajar, apalagi Endo dan Tomiyasu memiliki atribut bertahan. Tujuannya tentu untuk semakin menambah ilmu sebagai penyerang. Selain itu banyak hal yang bisa didapatkan saat mendapatkan kesempatan bermain di laga nanti. Karena mereka pemain bertahan, jadi ingin tahu bagaimana mereka bermain. Karena mereka saat berpengalaman di defense, tutupnya. Timnas Indonesia harus waspada. Lagi-lagi AFC turunkan wasit asal Timur Tengah untuk pimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang. Apa maksud dibalik ini semua? Apakah AFC akan curangi Timnas Indonesia lagi? Simak ulasan berikut ini. Wasit Bonyadi Fard Moo dipastikan memimpin laga Timnas Indonesia versus Timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria asal Iran itu merupakan salah satu pengadil top milik AFC. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Jumat 15 November 2024. Menjelang laga itu, wasit yang memimpin laga pun telah diketahui. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyampaikan nantinya wasit yang akan memimpin laga tersebut adalah Bonyadi Fard Moo. Selain itu, ia juga mengungkap sosok wasit yang memimpin laga melawan Timnas Arab Saudi pada 19 November 2024, yakni Lutfulin Rustam asal Uzbekistan. Beberapa waktu lalu saya hadiri konferensi AFC di Korea, kami sampaikan itu. Untuk laga lawan Jepang dalam kurung wasit dari Iran, yang lawan Arab dari Uzbekistan, kata Yunus kepada wartawan di Jakarta Senin 4 November 2024. Sementara itu untuk wasit VAR menurut Yunus tidak ada kendala. Ia berharap wasit-wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan itu dapat menjalani tugasnya dengan baik sehingga tidak menimbulkan kontroversial. Dari VAR dari beberapa negara itu tidak ada masalah bagi kami.
Kami tidak berharap mereka membantu, tapi mereka netral, terang Yunus. Soal wasit, memang timnas Indonesia sempat mengalami pengalaman pahit. Tepatnya ketika skuad Garuda bertandang ke markas timnas Bahrain yang dipimpin Ahmed Al-Kaf. Mo'od sendiri pernah memimpin pertandingan Liga 1 pada 2017. Ia pernah melakukan keputusan kontroversial saat laga PSM Makassar melawan Persija Jakarta. Adapun salah satu keputusan kontroversialnya ketika menganulir gol PSM Makassar yang dicetak Wiljan Pluim. Padahal dalam tayangan ulang, gol tersebut cukup layak untuk disahkan. Dua anak hilang kembali pulang. Akhirnya setelah sekian lama si kembar asal Papua dipanggil Shin Tae-yong lagi untuk laga lawan Jepang dan Arab Saudi. Apa alasan Shin Tae-yong dibalik pemanggilan kedua pemain tersebut? Dua anak hilang kembali lagi ke timnas Indonesia setelah absen cukup lama memperkuat tim besutan Shin Tae-yong itu. Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk melawan Jepang dan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga itu bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 15 dan 19 November 2024. Dari 27 pemain timnas Indonesia, ada dua pemain yang kembali lagi dipanggil setelah sekian lama absen. Pemain pertama adalah Yance Sayuri. Bek kiri Malut United itu terakhir kali membela timnas Indonesia saat laga persahabatan melawan Burundi pada 28 Maret 2023. Ia masuk ke dalam skuad timnas Indonesia saat laga persahabatan melawan Palestina dan Argentina pada Juni 2023. Sedangkan pemain kedua ialah Yakob Sayuri. Dia merupakan saudara kandung Yance Sayuri. Terakhir kali Yakob Sayuri memperkuat timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024. Ia tak masuk dalam skuad timnas Indonesia pada putaran ketiga saat melawan Arab Saudi dan Australia karena cedera. Pemain Malut United ini juga tak masuk dalam skuad timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina di putaran ketiga pada Oktober lalu. Supporter timnas Indonesia diharapkan tidak memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada laga kontra timnas Jepang. Hal itu diutarakan Takeshi Okada, ex juru taktik Samurai Biru. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Itu merupakan matchday 5 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, Jepang memang lebih baik jika dibandingkan timnas Indonesia. Akan tetapi Okada melihat kehadiran puluhan ribu supporter di SUGBK ternyata menjadi momok yang cukup menakutkan bagi Takumi Minamino dan kawan-kawan. Kalau ada pertandingan di Indonesia dengan supporternya yang begitu banyak, itu akan menjadi keuntungan sendiri bagi Indonesia, kata Okada kepada awak media, dikutip Minggu 3 November 2024. Makanya kalau bisa supporter timnas Indonesia tidak perlu datang ke lapangan, gurau pria asal Jepang itu. Sebagai mantan pemain sepak bola, Okada pernah merasakan sendiri bagaimana rasanya tampil di hadapan ratusan ribu supporter tim lawan. Menurutnya itu adalah pengalaman yang cukup membuatnya tertekan. Saat saya masih menjadi pemain sepak bola, juga sempat merasakan bermain di lapangan yang dipenuhi 100.000 orang supporter dan itu tekanannya luar biasa, ujar wakil ketua JFA itu. Jepang untuk sementara memimpin klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 10 poin hasil dari 3 kali menang dan sekali imbang. Sementara itu, timnas Indonesia duduk di posisi kelima sementara dengan 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan sekali kalah. Laga ini sangat penting buat Indonesia untuk menghidupkan peluang lolos ke babak berikutnya. Usai melawan Jepang, anak asuh Shin Tae-yong bakal menjamu timnas Arab Saudi pada 19 November 2024. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 27 pemain sebagai persiapan menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada bulan November ini, timnas Indonesia akan menjamu 2 tim tangguh, yaitu Jepang dan Arab Saudi, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.
Dalam daftar pemain, bek sayap Asnawi Mangkualam dan kiper Arnando Ari harus absen karena cedera. Shin Tae-yong memanggil M. Riyandi dan Yakob Sayuri sebagai pengganti. Lantas bagaimana pernyataan pelatih Jepang dengan pemanggilan 27 pemain timnas Indonesia tersebut? Patut kita tunggu reaksinya apakah Jepang akan ketar-ketir dengan skuad timnas tersebut. Sementara itu, pemain yang berlaga di klub luar negeri seperti J. Idzas Venezia, Bas Hilgers FC Twente, Radnar Oratmangun EFCV Dender, dan Marcelino Ferdinand Oxford United sudah dikonfirmasi akan bergabung dengan tim nasional. Mereka dipastikan siap untuk bertarung demi poin penting untuk Garuda. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah pemanggilan 27 nama pemain tersebut sudah cocok dengan rencana strategi Shin Tae-yong? Nanti coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Tiba-tiba saja timnas Indonesia dapat kabar buruk mendadak. Apakah akan berdampak pada solidnya pertahanan timnas Indonesia saat lawan Jepang dan Arab nanti? Bas Hilgers dikabarkan cedera. Bagaimanakah solusi dari Shin Tae-yong nanti? Simak baik-baik. Kabar tak sedap menghampiri timnas Indonesia. Bas Hilgers dikabarkan cedera saat membela FC Twente melawan Willem II di Eredivisie Sabtu 2 November 2024. Bas Hilgers tampil sebagai starter pada pertandingan itu. Akan tetapi ia diganti pada menit ke-46 oleh Gustav Lagerbielke. Bas Hilgers sempat kesakitan pada menit ke-38. Melansir dari Twente Insight, pengamat Tigeman Van Wissing melaporkan di akun X-nya bahwa Bas Hilgers keluar karena cedera hamstring. Untuk seberapa parahnya belum diketahui. Belum ada yang bisa dikatakan tentang partisipasi bek melawan OGC Nice, tulis Tigeman Van Wissing. Pada laga ini, FC Twente kalah dengan skor 0-1. Selanjutnya, FC Twente bakal melawan Nice di Europa League pada Jumat 8 November 2024. Sementara itu, Bas Hilgers dipanggil untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bas Hilgers sudah memiliki 2 caps bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Tim besutan Shin Tae-yong itu bakal melawan Jepang pada 15 November 2024. Setelah itu melawan Arab Saudi pada 19 November 2024.